Tren hobi berwisata di Indonesia memang tidak ada matinya. Perputaran uang pun cukup signifikan di bisnis wisata sebagai bagian dari aktivitas ekonomi nasional. Lalu seperti apa potret wisata di Indonesia? Bisnis turis makin manis. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda. Terlebih dahulu saya akan mengatakan bahwa data yang kami dapatkan adalah dari Badan Pusat Statistik dan ini merupakan data yang dihimpun terakhir adalah Maret 2016. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana tren kunjungan wisatawan asing. Jadi lebih spesifik ke asing memang karena biasanya mayoritas mereka lah yang paling banyak mengeluarkan kocek baik itu untuk belanja, akomodasi, hotel dan lain sebagainya dibandingkan turis domestik. Namun terlepas dari itu kami juga nanti akan bahas mengenai domestik. Namun kita terlebih dahulu ke wisatawan asing, kita lihat bagaimana tingkat peningkatan untuk jumlah wisatawannya. Kita lihat pada November 2015 itu adalah sebanyak 777 ribu orang yang mengunjungi Indonesia dan kita lihat terjadi tren yang cukup positif naik menjulang pada Desember 2015 menjadi 913,8 ribu orang. Namun memang hal ini menjadi sangat wajar. Kita tahu bulan Desember merupakan bulan favorit orang untuk berwisata. Akhir tahun gitu loh, pasti akan berwisata. Kemudian kita tahu juga nanti di sana juga selain juga menuju objek-objek wisata di daerah sendiri, mereka juga akan mencoba mengeksploitasi banyaknya pilihan-pilihan wisata yang ada di titik lain di Indonesia. Misalnya di Indonesia Timur atau juga yang di Indonesia Barat dan hal itu tentunya akan membuat semakin ramai potensi wisata mendatangkan uang. Lalu kita lihat pada Januari 2016 ternyata mengalami penurunan. Ini tampaknya siklus tahunan ya yang memang lebih sudah biasa terjadi namun tidak begitu drop. Kita lihat angkanya masih masuk akal 814,3 ribu orang dan pada Februari kita lihat mengalami peningkatan kembali menjadi 888,3 ribu orang yang mengunjungi Indonesia. Dan yang khusus lagi pada bulan Maret 2016, ini khususnya ada tahun 2016, kita lihat terjadi peningkatan yang hampir menyamai atau bahkan ini lebih tinggi dibandingkan Desember. Padahal libur akhir tahun biasanya menyedot wisatawan paling banyak di Indonesia. Namun ternyata pada Maret 2016 ada peningkatan menjadi 915, kita lihat 915 ribu orang mengunjungi Indonesia. Saya mencatat, saya menganalisa ada dua sesungguhnya yang utama. Yang pertama, bagaimana kita tahu pemerintah melakukan pembebasan visa untuk puluhan negara ke Indonesia dan artinya itu akan semakin membuka kemudahan untuk wisatawan asing mengunjungi Indonesia. Ketika bebas visa, maka akan mengurangi dari total cost yang harus mereka keluarkan ketika mereka akan mengunjungi Indonesia. Yang kedua, Anda tahu spesifik untuk ke Maret di situ ada gerhana matahari total sehingga hal ini tentunya akan menyedot juga dari Februari hingga Maret misalnya, itu akan menyedot juga keinginan wisata untuk melihat menjadi saksi mata. Atau yang lebih dikenal dengan beberapa headline di media itu pemburu gerhana. Jadi mereka akan datang jauh-jauh dari luar Indonesia untuk melihat titik-titik di Indonesia. Dan yang paling sempurna memang ketika itu adalah di Indonesia. Dan dia melintas dari mulai wilayah Sumatera hingga ke wilayah Sulawesi. Hal ini tidak disia-siakan karena mereka ingin menjadi saksi mata bagaimana gerhana matahari total terjadi sekitar 2 menit di Indonesia meskipun belum bisa mengalahkan yang terlama di Tiongkok tahun 2000-an yaitu sekitar 5 menit. Namun paling tidak mereka mau mengunjungi Indonesia dan jauh-jauh hari sudah memesan tiket menuju titik-titik untuk menikmati gerhana matahari total. Cukup positif tren untuk kunjungan wisatawan asing di Indonesia. Kita lihat selanjutnya adalah data pintu masuk wisatawan. Ini untuk memetakan wilayah mana sesungguhnya yang paling rajin mendatangkan berkontribusi untuk wisatawan di Indonesia. Kita lihat ini adalah data BPS masih periode Maret 2016 dan ini merupakan data year on year, jadi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 dan di sini kami membaginya menjadi dua hal. Yang pertama adalah wisatawan domestik, yang kedua adalah wisatawan asing. Kita lihat untuk wisatawan domestik yang paling banyak, yang paling masih menopang untuk kedatangan wisatawan asing ternyata masih Juanda dan juga Ngurah Rai. Dua wilayah ini tampaknya masih menopang dengan pertumbuhan untuk domestik sendiri mencapai 19,76% dan ini kontribusinya cukup signifikan. Sementara Ngurah Rai memang tidak, tampaknya ini Juanda menjadi salah satu yang menarik karena mengalahkan Ngurah Rai dengan 14,54%. Dan kita lihat selanjutnya untuk wisatawan itu adalah untuk wisatawan domestik. Untuk wisatawan asing ternyata hampir sama antara Juanda dan juga Ngurah Rai yaitu kita lihat 15,39%. Saya lebih khusus untuk membahas Hasanuddin Makassar. Mengapa? Karena kebetulan saya juga ditugaskan ke sana dan saya juga tampaknya berkontribusi yang dicatat menjadi wisatawan. Padahal bertugas sebenarnya. Ketika gerhana matahari
Matahari total kita lihat bagaimana terjadi peningkatan cukup signifikan. Untuk Hasanuddin yang ada di Makassar kita lihat 25,24% untuk wisatawan domestik, dan asing ini paling mengejutkan 165% lebih peningkatannya untuk pintu masuk utama wisatawan ke dalam negeri. Selanjutnya tapi di tengah sukses yang berhasil dilakukan oleh Hasanuddin misalnya, kemudian juga oleh Ngurah Rai dan juga Juanda. Oh iya, Soekarno-Hatta juga mengalami peningkatan, memang relatif tumbuh dan Soekarno-Hatta juga dinobatkan sebagai salah satu juga bandara tersibuk di dunia, di Asia khususnya. Dan ini kita bersaing dengan Changi Airport dan ini akan menjadi salah satu tugas lagi ya untuk pemerintah Indonesia untuk menciptakan infrastruktur yang lebih baik agar lebih menarik wisatawan. Namun ada yang terkoreksi, kita lihat bagaimana Kuala Namu yang mengalami 19,06% peningkatan domestik, tapi ternyata mengalami koreksi 4% untuk wisatawan asing. Jadi tidak menarik bagi wisatawan asing. Ini juga pekerjaan rumah tidak hanya bagi pemerintah Indonesia, untuk pemerintah daerah khususnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang salah dengan penyambutan wisata di sana atau infrastruktur di sana atau keramahan masyarakatnya atau apa saja? Ada evaluasi yang harusnya dilakukan agar angka itu bisa lebih baik dari saat ini. Selanjutnya kita lihat ini adalah tingkat hunian hotel berbintang. Ini juga untuk mengetahui siapa yang paling diuntungkan. Dan lagi-lagi datanya tidak jauh berbeda karena data dari Maret kita lihat ini yang paling tumbuh paling tinggi adalah wilayah yang dilalui oleh gerhana matahari total. Tidak jauh-jauh. Kita lihat Jambi 14,34%, Bengkulu 16,91%, Sulawesi Tenggara 14,29%, kemudian Sulawesi Tengah 13,74% dan Gorontalo juga terimbas dengan 21,03%. Siapa yang paling jelek pendapatan hotel berbintangnya atau mengalami penurunan kunjungan wisata? Kita lihat Sumatera Utara, bisnis hotel tidak begitu baik di sana, 3,19% dropnya. Kemudian Kalimantan Timur juga 0,92%. Ini juga bisa menjadi peta bagi para pengusaha yang ingin menambah cabang hotel baru mereka atau membuka hotel di titik-titik ini. Namun meskipun ini sangat musiman wilayah gerhana matahari total, namun paling tidak ini menjadi sebuah peta juga apa yang harus dilakukan ketika ada momentum yang jangan Anda sia-siakan untuk meraup untung yang begitu banyak, utamanya bagi pelaku industri perhotelan. Selanjutnya tingkat hunian kamar hotel ini juga masih merupakan data dari Maret 2015, data year on year dan mengalami peningkatan. Kita lihat seluruhnya mengalami pertumbuhan, namun sesungguhnya bila kita lihat yang paling tinggi di sini justru yang 6,57%. Ini menarik bagaimana data ini ternyata hotel bintang 1 ketika Anda mampu berkompetisi dengan baik, harga Anda lebih murah namun Anda bisa memberikan fasilitas yang oke lah begitu, ternyata Anda menjadi pilihan wisatawan. 6,54% pertumbuhannya. Kemudian kita lihat untuk hotel bintang 2 juga tidak kalah menarik, 5,21%. Yang paling rendah memang hotel bintang 5 karena dia merupakan sebuah orientasi hotel bintang 5 sangat segmented, itu hanya orang-orang yang berkelas biasanya dengan angka yang sangat mahal per malam. Dan saat ini saya lihat untuk hotel bintang 3 dan 4 hampir mirip, pertumbuhannya 3,14% dan 3,7%. Dan ini menarik bagaimana pertumbuhan paling tinggi ada di 1 dan 2, kemudian diikuti oleh hotel bintang 3 dan 4. Ini semakin mengukuhkan bahwa demografi segmen menengah Indonesia masih merajai bisnis apapun yang Anda lakukan. Salah satunya adalah bisnis kamar hotel. Cobalah untuk memberikan pelayanan yang baik, harga yang kompetitif, maka Anda akan memenangkan hati segmen menengah. Tidak hanya hati, Anda akan memenangkan duitnya tentunya. Kemudian selanjutnya kita lihat pertumbuhan penumpang angkutan laut. Oh ya, ini akan saya sedikit saja jabarkan bagaimana ternyata ketika masyarakat ataupun wisatawan dimanjakan oleh bandara-bandara ataupun juga pintu masuk melalui bandara dengan maskapai penerbangan, ternyata justru ada yang terlupakan. Pertumbuhan penumpang angkutan laut justru mengalami koreksi, bahkan di titik-titik yang biasanya paling banyak dikunjungi. Beberapa tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu ini menjadi salah satu favorit keluarga. Kita lihat Tanjung Priok drop 27,04%, Tanjung Perak tidak sedalam Tanjung Priok 1,4%, kemudian Makassar 13,97%, yang justru mengalami peningkatan adalah Belawan, kemudian juga Balikpapan 57,94%. Dan ini penumpang, bukan barang. Artinya lagi bahwa di titik-titik Belawan seperti Balikpapan, masyarakat di sekitarnya tampaknya masih menghargai angkutan laut untuk aktivitas ataupun mobilitas ekonomi mereka. Sementara Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar masih mengalami penurunan data Maret secara year on year. Mungkin nanti juga bisa kita evaluasi lagi lebih dalam apa sesungguhnya yang terjadi sehingga terjadi koreksi, apa yang tidak menarik di sana sehingga angkutan laut tidak menjadi pilihan.
Saya masih di angkutan darat, saya ingin melihat bagaimana angkutan kereta api bagi Anda yang menggunakan kereta api, baik itu KRL dalam perjalanan Anda dari rumah menuju kantor. Ini adalah data yang dilakukan oleh BPS, bahwa percayalah setiap aktivitas ekonomi Anda selalu berubah menjadi angka oleh BPS dan selalu ada makna di balik angka ini. Kita lihat bagaimana pada Sumatera penumpangnya mengalami pertumbuhan 11,41%. Rel kereta api mayoritas yang digunakan masih sisa-sisa yang dibangun oleh penjajah Belanda dan hal tersebut tampaknya masih digunakan mayoritas 11,41% pertumbuhannya di Sumatera. Untuk Jawa 11,72% dan spesifik ke Jabodetabek ini yang meningkat paling tajam 14,61%. Ini tampaknya juga menjadi salah satu yang positif bagi pengelola kereta api di Jabodetabek. Ini sebuah apresiasi bagaimana kebutuhan pertama, kemudian kedua adalah kepercayaan masyarakat yang menggunakan kereta Jabodetabek untuk aktivitas mereka. Cukup positif 14,61%, sementara non Jabodetabek sangat tipis pertumbuhannya 0,74%. Yang patut digarisbawahi adalah bahwa untuk aktivitas wisata sendiri ada beberapa sektor yang akan tersentuh. Pertama adalah hotel, kedua adalah moda transportasi, dan ketiga adalah akomodasi. Apa maknanya bagi para produsen? Anda bisa memetakan di mana Anda harus berbisnis. Dan kemudian bagi para konsumen, ini juga tidak jauh-jauh dari apa yang Anda keluarkan. Bila Anda berlibur atau Anda berwisata, pasti Anda memikirkan hal-hal yang baru saya uraikan. Anda akan memikirkan moda transportasi, Anda akan menginap di mana, dan kemudian Anda akan memilih restoran atau kuliner apa untuk menikmati liburan Anda.